Gunung ini, lebih dari 300 orang telah tewas. Beberapa jasadnya masih ada sampai hari ini. Mereka tidak dikuburkan, tidak dipindahkan, tidak pernah turun kembali. Mereka membeku dan menjadi penanda jalan bagi pendaki lain. Ini bukan cerita film horor. Ini adalah Gunung Everest. Gunung Everest berdiri setinggi 8.848 meter di atas permukaan laut, tertinggi di planet ini. Orang-orang Nepal menyebutnya Sagarmatha, sedangkan orang Tibet menyebutnya Chomolungma. Disebut demikian karena Everest terletak di keduanya. Di ketinggian itu udara sangat tipis, oksigen hanya sekitar 30% dari yang biasa kita hirup. Setiap tarikan napas terasa seperti berlari tanpa henti. Jantung berdetak lebih cepat, kepala terasa berat, tubuh perlahan melemah. Everest hanyalah satu dari banyaknya puncak di sana. Dan dari kumpulan pegunungan yang menjulang inilah orang menyebutnya Himalaya. Nama Everest sendiri diambil dari George Everest, seorang surveyor general of India. Ada beberapa rekor pendaki Everest sampai saat ini. Rekor pendaki tertua di puncak ini dipegang oleh Yuichiro Miura yang sudah berumur 80 tahun. Sementara termuda adalah Jordan Romero, bocah Amerika yang baru berusia 13 tahun kala itu. Dan rekor pendaki terbanyak tentu saja anak kampung Nepal sendiri bernama Kamirita Sherpa yang sudah naik sebanyak 31 kali. Terus bagaimana dengan orang Indonesia? Hingga video ini dibuat, tercatat sudah 12 orang yang mencapai puncak Everest. Antara lain, Clara Sumarwati, wanita pertama Indonesia dan Asia Tenggara yang mencapai puncak pada tahun 1996. Tim Everest Indonesia 1997 oleh prajurit Kopassus. Tim Indonesia Seven Summits yang berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia pada tahun 2011 sampai 2012. Suhu di sana bisa turun hingga minus 40 derajat Celcius. Angin bisa mencapai lebih dari 150 km per jam. Dan semakin tinggi kamu mendaki, semakin kecil peluang untuk kembali. Di atas ketinggian 8.000 meter, ada wilayah yang dikenal sebagai zona kematian. Disebut begitu karena tubuh manusia tidak dirancang untuk bertahan lama di sana. Sel-sel tubuh mulai mati, otak kekurangan oksigen, pendaki bisa mengalami halusinasi. Beberapa bahkan bicara sendiri. Beberapa merasa panas padahal suhu membeku. Beberapa bahkan melepas jaket mereka sebelum akhirnya tumbang dan terjatuh. Ketika para pendaki mencoba mencapai puncak, mereka harus menghadapi fakta seram. Ketika pegunungan itu mengambil nyawa, jenazah mereka yang mati akan berada di sana dalam waktu yang lama. Dan hingga sampai saat ini, ada lebih dari 200 jenazah para pendaki masih berada di sana. Di zona ini, setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir. Tidak ada ruang untuk kesalahan,
Tidak ada ambulans, tidak ada penyelamat cepat. Hanya es, angin, dan keputusan hidup atau mati. Mengapa banyak jasad dibiarkan di Everest? Karena mengevakuasi satu tubuh bisa membutuhkan biaya sangat besar dan mempertaruhkan nyawa tim penyelamat. Di suhu ekstrim itu, tubuh membeku dan terawetkan secara alami. Beberapa jasad bahkan memiliki julukan. Salah satunya dikenal sebagai Green Boots, yang secara luas diyakini sebagai Sewang Paljor, pendaki asal India dari tim Indo-Tibetan Border Police. Ia meninggal dunia akibat badai salju saat mencoba turun dari puncak Everest melalui jalur utara pada tragedi tahun 1996. Selama bertahun-tahun, jasad itu menjadi penanda jalur bagi para pendaki. Bayangkan, kamu sedang berjuang mengatur napas, dan di sampingmu ada seseorang yang tak pernah kembali. Teringat keluarga di rumah, rasanya ingin pulang, tapi kepalang tanggung karena kamu sudah berada di titik ini. Everest bukan hanya gunung tertinggi, ia juga kuburan terbuka tertinggi di dunia. Ironisnya, bahaya bukan hanya datang dari alam. Dalam beberapa tahun terakhir, foto-foto menunjukkan antrean panjang pendaki menuju puncak. Ratusan orang berdiri di satu jalur sempit, menunggu giliran. Masalahnya, oksigen mereka terbatas. Menunggu terlalu lama di zona kematian bisa berakibat fatal. Beberapa pendaki meninggal bukan karena badai, bukan karena jatuh, tapi karena terlalu lama menunggu. Setiap tahun, orang-orang tetap datang, membayar mahal. Konon katanya, untuk mendaki Everest butuh ratusan juta hingga miliaran untuk survive selama 1-2 bulan. Tapi, apakah sesederhana itu? Apakah hanya dengan dana yang cukup bisa menaklukkan gunung tertinggi di jagat ini? Jawabannya, tidak. Kamu harus berlatih bertahun-tahun. Mendaki gunung ke gunung sampai mental, pengalaman, fisik, dan habit kamu terbentuk. Semua demi satu hal, berdiri di titik tertinggi di dunia. Tapi pertanyaannya, apakah puncak tertinggi di bumi benar-benar layak ditukar dengan nyawa? Gunung Everest akan selalu berdiri di sana, diam, dingin, tak peduli siapa yang berhasil dan siapa yang tak pernah kembali.